Sugeng Nginjang Rahayu dari Timur Bengawan. Ada pertanyaan pagi-pagi dari Telkomandel Gendewati habis subuh ini. Pertanyaannya tentang sesuatu yang gak kasat mata. Sesuatu yang gak kasat mata itu apakah bisa mempengaruhi, mencelakai di kehidupan? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya yang ya bisa dong, ya, bisa mencelakai. Tapi kan perangnya itu perang nggak nyata, yang iya perangnya emang nggak nyata, peperangan batin, perang batin, perang yang nggak nyata. Makanya yang selalu menyarankanmu, ya, perang batin itu kan membuat kamu itu cemas, takut, ragu, ya, segala sesuatu yang negatif lah, ketakutan, keraguan-raguan, kecemasan, ketidaknyamanan, apa itu mempengaruhi batinmu. Makanya yang selalu bilang samadilah, ya, samadi, supaya dia itu nggak masuk ke dalam batinmu, ya. Karena ketika kamu samadi dan welas asih, itu sebenarnya penangkal itu, ya. Welas asih dan samadi itu penangkal. Samadi itu meningkatkan kecerdasan spiritual. Spiritual itu pengalaman kecil-kecil dikumpulkan dan akhirnya menjadikan sebuah pemahaman dalam mencari Sang Maha. Pengalaman kecil-kecil itu spiritual. Makanya orang spiritual itu nggak bisa jadi religius, ya. Seorang spiritualis nggak bisa jadi religius, karena religius itu berbeda. Religius itu ada doktrin di situ, ya. Dari mana pengalamannya itu bukan pengalaman pribadinya, tapi pengalaman orang lain, pengalaman yang lain yang menjadikan memahami tentang Sang Maha. Tuh. Nah, kalau orang spiritual itu ya mengutamakan moral juga, ya, moral, karena moral ini kan berubah-ubah nih, generasi ke generasi itu moral selalu berubah, disesuaikan dengan zaman, ya. Moral itu kan berubah pasti. Nah, apa itu moral dicari dulu, apa itu spiritual dicari dulu, apa itu religius dicari dulu. Jadi biar kamu nggak bingung nanti, ya, Telkomandel Gendewati Silbringsel. Nah, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang nggak nyata ini jelimet, ya. Makanya kan metafisika itu kan jelimet, bro, ya. Metafisika itu jelimet sekali. Makanya nggak segampang itu loh untuk menjadi seseorang yang ahli itu, seseorang yang bisa menerawang, seseorang yang bisa memanipulasi dimensi, seseorang yang bisa menjelaskan tentang hal-hal gaib itu gak gampang, ya. Kalau mau katanya jarine udah sering itu yang katanya jarine. Karena kamu harus tahu juga loh astrofisika. Astrofisika itu, ya, jadi hal yang nggak nyata, hal yang nggak kasat mata itu nggak gampang mencarinya. Yang nggak kasat mata itu nggak gampang mencarinya, karena itu berhubungan dengan frekuensi gelombang, ya. Ketika Sang Maha itu adalah energi, ya, ketika itu energi, maka ada gelombang, pasti ada frekuensi. Nah, semesta ini frekuensinya di semesta ini, nah, makanya astrofisika. Nah, yang juga agak belum mempelajari astrofisika ya sedikit-sedikit lah, kayak fisika kuantum, astrofisika itu. Jadi orang yang mempelajari fisika kuantum itu pasti tahu astrofisika. Orang yang mempelajari tentang yang nggak kasat mata itu pasti tahu itu,
ya, karena itu kan ke metanya, metafisika. Kayaknya begitu. Nah, yang balik ke cerita yang tadi, ini berhubungan dengan yang nggak kasat mata ya. Yang kamu tanyakan, kenapa yang jawab bisa mencelakai, ya jelas bisa gitu. Ya. Penangkalnya ya hanya Samadhi sama welas asih. Samadhi untuk mencerdaskan batin supaya dia nggak mampu masuk ke dalam batin, karena yang nggak kasat mata ini biasanya suka bohong, ya, memanipulasi, membuat ilusi. Kan itu sudah dibuktikan di mana utusan-utusan itu dimanipulasi, dibuat ilusi, dibikinkan sebuah ilusi, tapi para utusan itu nggak mau, ya, dengan ilusinya dia, karena dia sang utusan ini hanya tunduk kepada Sang Maha, gitu kan. Nah, ini si Gus ini religius, kalau dia religius ya, kalau yang kan spiritual. Nah, si Gus ini ngajak ziarah ke tempatnya Syekh. Boleh lah yang gitu, boleh, nggak apa-apa, karena kan yang biasanya ziarah ke leluhur. Nah, setelah sampai di sana, perjalanan lumayan panjang tuh, 30 menit ya dari rumah kita itu. Kalau tempatnya yang ke tempatnya Gus ini 20 menit. Kalau Gus ke tempat ziarah itu 30 menit. Letaknya di Tulungagung. Nah, tempat ziarah ini jarang dikunjungi, ya, jarang sekali, karena temannya yang ini, si ahli religi ini, religius ini, yang nyebutnya religius saja ya, temannya yang religius ini sudah tirakat atau berziarah di situ 4 tahun lamanya, mencari sebuah ketenangan, kedamaian. Ini yang berkata jujur itu, dan itu ungkapan dia loh ya, ungkapan dia itu. Jadi yang berkata jujur sekali. Nah, si religius ini, temannya yang ini belajar, usianya sudah berapa ya? Usianya sudah 50-an. Belajar di Banten kala itu, di ilmu-ilmu yang gemblengan-gemblengan fisik gitu. Dia pelajari di sana. Dan gurunya namanya siapa ya, lupa ya. Nah, 4 mata dia bilang kepada Eyang, ya seperti itulah intinya, dia sekarang mencari kedamaian, ketentraman. Makanya ngobrol dengan Eyang, mencari kedamaian dan ketentraman. Ya oke lah, yang berangkat nih. Ketika yang berangkat sampai di sana, ya dia bercerita, orang itu pada nggak berani datang ke sini karena di sini juga menolak kalau tempat ziarah ini dibikin komersial. Ya yang tanya, yang nolak siapa? Ya ini mbahnya ini yang sudah dimakamkan ini, yang diklaim sebagai seorang wali. Oh, jadi dulu ceritanya ada seorang ya yang mempunyai anak buah banyaklah gitu, datang ke situ, terus gak jadi datang, lari karena dilihatkan sesuatu yang nggak nyata gitu. Artinya dilihatkan pocong itu berjajar gitu, lalu larilah mereka. Nah, kebetulan yang oke aja lah, pokoknya yang itu orangnya nyantai gitu. Manut. Sampai di sana dia memulai dengan religiusitasnya ya, religiusnya, membaca-baca sesuatu, doa-doa dan sebagainya. Nah, yang duduk di sebelahnya, tapi berjarak sekitar 1 meter gitu. Setelah dia baca-baca, yang duduk samadhi ya, yang nggak baca apa-apa, samadhi aja lah pokoknya.
Samati mengenolkan pikiran dari semua perkataan apapun yang mungkin tadi siang, tadi pagi, tadi sore itu ada di telinga, itu yang kosongkan gitu. Yang mulai fokus pada satu titik yang ada di hadapan yang ini. Nah, ketika itu yang mendengarkan suara itu ada di dalam telinga, sudah dikosongkan kok ada suara kan gitu, menyuruh Eyang untuk bergeser. Nah, yang dalam batin, apa aku nggak pantas datang di sini, kok disuruh bergeser? Ya sudahlah, aku bergeser. Lalu Eyang bergeser. Si teman Eyang religius membaca itu terus doa-doanya itu, lalu yang bergeser. Sesudah itu ada lagi suara untuk Eyang menempelkan tangannya Eyang. Ya udah, yang tempelkan. Sudah yang tempelkan, teman Eyang sudah selesai membaca dan membuka mata. Teman Eyang yang lain, kita bertiga waktu itu, ya seperti yang di video itu, ada kita perjalanan sama temannya Eyang itu. Nah, setelah itu yang bergeser, suara untuk menempelkan tangan, yang tempelkan. Lalu mereka membuka mata, yang juga sudah selesai membuka mata. Tiba-tiba muncul ini kabut nih. Ini kabut itu tebal gitu dan bersinar. Jalan ini pelan gitu. Kabut itu tuh berada di tempat duduk yang tadi sebelum yang bergeser. Berjalannya ke situ tuh. Dari titik makam ini dia berjalan ke situ pelan gitu. Lalu tahu-tahu dia berbelok ke tempatnya Eyang, di mana Eyang sudah bergeser, berbelok ke situ lalu menghilang. Itu benar terjadi, ya, asli itu terjadi baru kemarin, nggak lama. Nah, karena yang orang spiritualitas, yang ya biasa-biasa aja lah ya, ngapain lagi, kan belum dilogikakan, baru yakin oh tadi ada yang kabut bersinar, keluar langsung masuk, hilang, gitu aja. Nah, setelah itu teman yang religius ini bingung. Dia 4 tahun di situ gak pernah melihat seperti itu, tapi baru kali ini dia melihat itu. Dia bingung juga. Yang juga tambah bingung, karena kalau yang berdiskusi dengan dia itu kan banyak membahas hal-hal ya tentang yang gak kasat mata. Tapi kenapa dia kaget waktu itu, kan bingung jadinya. Yang kirain pengalaman dia tentang yang kasat mata itu karena jam terbangnya lebih tinggi, terus lihat kayak begitu nggak ngumun atau nggak kaget itu, karena udah pernah lihat banyak kan pasti. Ternyata kaget itu karena 4 tahun kok nggak seperti itu. Pas ini aja seperti itu. Tapi ya udahlah, apa mau dikata. Lalu kita bergeser duduk di bawah, kita turun duduk di bawah. Di situ kita ngobrol sambil membicarakan tentang hal itu tadi. Ya yang nggak banyak komentar. Nah, sudah sering ya seperti itu. Kalau cuma sinar putih mengkilap, terus kain tentu tahu-tahu terbang gitu, terus asap yang berbentuk putih berjalan membentuk sebuah pola manusia yang berjenggot, yang bercaping, yang pakai tongkat, sudah sering yang lihat. Jadi yang juga nggak banyak komen, lihat sinar 2 putih itu masuk ke dalam grup itu silang, itu nggak banyak komen. Ya mungkin kalau masuk ya biaran masuk aja lah. Tiba-tiba ada kalajengking itu di depannya
jarak 2 meter itu ada kalajengking gede banget, sepanjang apa ya, 15 cm gitu ya. Segini ini loh, tuh segini, kamu bayangin kalajengking segini. Nah tapi aku bilang sama temen, udah biarin aja, nggak usah dibunuh, nggak usah diapa-apain, biar dia berjalan kemana arahnya pergi. Nah tahu-tahu dia berjalan kalajengking ini, lalu tiba-tiba nggak ada. Nah karena eyang itu kehabisan rokok, dan rokoknya minta temennya eyang yang religius ini, minta terus. Karena di awal itu kan mau beli rokok nggak sempat, udah jam 2, setengah 2 kurang, sampai sana jam setengah 2, nggak ada toko buka. Kayang minta rokok, yang nggak bawa rokok, udah habis di tempatnya temannya religius tadi. Bungkusnya udah yang apa ya, yang gulung, bungkusnya udah yang remat-remat ya, yang gulung, yang taruh di asbak. Nah kalajengking itu pergi, hilang. Lalu yang mau pulang rencananya, udah selesai kan, udah lihat kalajengking, lihat sinar putih, mau pulang. Tahu-tahu ada rokok kesukaannya eyang ya, rokok begini ini kesukaan eyang, ada di situ, baru, bungkusnya baru, tapi isinya cuma satu. Nah itu ada di situ, dikirain rokoknya eyang, di belakangnya eyang pas. Eyang bingung, orang aku nggak bawa rokok, udah rokoknya habis di tempatmu kan, itu kok ada rokok di belakangku. Ya udahlah, yang rokok aja. Yang rokok rasanya beda bro, rasanya kok aneh ya gitu. Ya rasanya aneh gitu ya, seperti itu Delgumandel Gendowati yang nggak kasat mata. Jadi apakah itu bisa membuat celaka? Bisa. Buktinya kalau kalajengking itu kita nggak tahu ya bisa membuat celaka kan gitu. Kalajengking kan simbolnya memeluk, yang cuma mikir, wah kok kalajengking ya, oh itu memeluk lalu menancapkan racunnya gitu. Berarti akan ada sesuatu seperti itu gitu. Udah dapat petunjuk dulu ya. Tapi biasanya orang-orang itu pada ketakutan, nggak di situ karena takut juga, kadang-kadang dilihatin ular gede gitu. Tapi yang enggak, malah sinar putih terang gitu. 2 terbang pelan, enggak cepet itu, pelan. Itu kalau di video asik kayak sayang itu nggak di video. Nah itulah Delgumandel Gendowati. Kadang-kadang sesuatu itu nggak diprediksi, yang nggak diduga, ada dan nampak, meskipun itu aslinya nggak kasat mata. Tapi yang perlu kau ingat, samatilah dan welas asih. Welas asih menjauhkan kita dari rasa cemas, ragu, gelisah, dan ketakutan. Samati supaya engkau mempunyai kesadaran tinggi, tidak bisa dibohongi, tidak bisa dimanipulasi oleh sesuatu yang enggak kasat mata. Karena halus ya, yang enggak kasat mata itu halus. Itulah Delgumandel Gendowati, rahayu rahayu dari Timur Bengawan.